Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebentar. Mbak Ica, silakan Iya. masuk Mbak Ica. Silakan duduk di sini ya Mbak. Sudah nyaman? Sudah. Selamat datang Mbak Ica. Iya, Bu. Gimana nih kabarnya Mbak Ica? Alhamdulillah baik. Hmm, Tapi iya. tadi bisa sakit perut. Oh, tadi sebelum kesini berarti? Sedangkan tadi pas udah baru mau Heeh. dan naik motor tuh kan, Oh. terus tiba-tiba kayak sakit. Oh, berarti pas mau naik motor terus balik lagi kan? Apa makan pedes Mbak? Apa? Oh, Padahal biasanya tuh nggak apa-apa loh kalau makan pedes, tapi nggak tahu akhir-akhir ini tuh kayak jadi sakit perut terus gitu. Mungkin apa ya nggak kuat gitu ya Mbak? Apa Iya, sih? padahal biasanya juga kuat. Nggak tahu. Mungkin nanti kalau informasi itu mau periksa aja. Iya, mungkin apa ya keseringan kah akhir-akhir ini gitu Iya, makan pedesnya ya betul. Oh iya. Jadi tadi agak nggak lancar ya sebenarnya kesininya ya. Nggak apa-apa Mbak. Makanya itu agak telat gitu ya. Maaf ya Bu. Iya nggak apa-apa. Berarti apa ya, Mbak? Mungkin kesibukannya Mbak Ica sekarang ini apa sih? Kuliah. Oh kuliah. Maksudnya selain kuliah. Ikut itu sih Bu, organisasi itu kan ikut gimana. Nah itu tuh baru mau ada program gede. Oh iya. Gede. Mm-mm. Terus lagi banyak rapat-rapat gitu. Oh iya. Ya lumayan hektik sih, soalnya kan tambah semester 4 ya, Iya. apalagi udah mau ujian akhir semester kayak gini. Udah lagi banyak-banyaknya tugas tuh, lagi capek-capeknya. Bahkan kemarin sampai sempat aku anggurin dulu tugasnya, soalnya aku kayak bener-bener lagi stres banget gitu. Jadi Mbak Ica lebih kayak istirahat dulu lah gitu ya. Tapi habis itu langsung kejar semua Betul-betul iya. Biar nggak keteteran juga ya Mbak ya. Nah kalau selain dari Hima nih kan Hima kan dari Prodi ya, mungkin di luar itu ada lagi nggak sih Mbak? Enggak sih, cuman sebenarnya tuh kan kemarin ada oprek yang staff PKKMB itu loh. Oh yang ospek itu ya? Iya, iya. itu. Cuman aku sebenarnya pengen Iya. banget daftar kan, cuman karena takut kalau misal nanti nggak bisa apa ya, soalnya kan aku ikut yang gimana tadi yang proper itu kan aku kan jadi kapitnya kan, yang terus nanti aku jadi kapit sponsor. Sponsor jadi itu ya tabungannya gede banget Iya, Mbak ya? makanya aku takut kalau nanti nggak kepegang jadwal gitu loh, nggak bisa running bareng. Iya. Terus akhirnya ya udahlah aku ngalah, mungkin lama kan aja ikut. Sebenarnya aku kan kemarin udah ikut. Oh tapi kemarin udah ikut, tapi di apa lagi? Sponsor. Sponsor juga? Iya. Tapi emang suka di bagian sponsor gitu ya? Kalau yang kemarin tuh karena emang pengen cari tahu gitu loh, soalnya kan Iya. kan saya udah dua periode di Bima. Nah tahun kemarin tuh jadi staff, kemarin tapi nah tahun kemarin tuh jadi staff kan, terus kayak pengen cari tahu gitu loh sponsor kira-kira dari mana aja sih buat cari pengalaman di Uni biar tahu gitu. Makanya aku ikut PKB itu. Jadi kayak nyari relasi juga gitu ya Mbak ya? Terus makanya diterapin di Himanya juga ya? Apa sih, kan ilmu ya berarti ya? Tapi sebenarnya kalau tahun ini daftar aku nggak pengen itu lagi sih, pengen ganti yang lain. Oh, mau nyobain atau mau nyobain yang lain? Pengen nyobain yang lain, kan udah bosen ya terus. Iya sih. Tapi akhirnya ya nggak jadi itu, soalnya takut nggak kepegang dua-duanya, terus pengen menikmati liburan juga. Soalnya kan itu nanti bakal hektiknya tuh pas bulan apa ya, bulan Juli Agustus lah, pas Oh, berarti itu pas libur Mbak? Biasanya emang di persyaratannya pun ada tulisannya kayak disuruh apa sedia buat stay di Solo gitu. Kan berarti kan benar-benar dibutuhkan pas itu. Soalnya kan biasanya kita kami kan Agustus, terus kita ya persiapannya kan mesti lama juga kan. Jadi sebelum itu, nah pas liburan itu biasanya persiapan. Berarti ini tuh baru pada daftar gitu ya? Nah itu pengumumannya belum tahu juga. Karena aku juga berarti tetap nggak ikut nih Mbak? Ya cuman jadi kegiatannya sekarang ya cuman itu sih, ngerjain tugas terus seminggu full Jadi ngerjain. memang semester 4 tuh kayak gitu Mbak? Saya juga gitu soalnya. Berarti kan ini di kampus, kalau di rumah pun ada kegiatan lain nggak Mbak? Ikut Di rumah Apa sih di rumah tuh? yang macam-macam Permainan gitu atau apa ikut sih, gitu? cuman lagi nggak begitu aktif akunya. Soalnya ya tadi udah capek banget tuh sama kampus, banyak tugas sama kegiatan yang itu. Berarti sebelum semester 4 ini sering juga di rumah Mas itu? Atau Ya lumayan aktif juga sih, lumayan pokoknya juga gitu. Sebenarnya aku lagi ninja, lagi ngilang. dari sekarang kayak gitu ya Mbak? Jadi ninja tuh hilang. Baru tahu saya.
Gimana ya Bu, nggak bisa beneran gimana? Soalnya kan ke sekolah juga masih belum selesai. Nanti kalau udah selesai juga bakal balik lagi. Iya. Mungkin butuh proses juga lah Mbak ya. Oke, jadi kan tadi Mbak Ica sudah kayak menceritakan. Jadi kan Mbak Ica kemarin kesini kan kayak hubungi saya dulu kan Mbak. Jadi mungkin sesi ini itu berlangsungnya itu selama 45 menit. Nah, kalau dari Mbak Ica sendiri itu kurang atau gimana Mbak? 40 menit ya Bu? Iya. Insya Allah cukup sih. Ya mungkin kalau Mbak Ica kurang, nah kita bisa kayak akhirnya ulang gitu minggu depan atau apa gitu. Pasang sebenarnya. Iya. Oke. Jadi mungkin sebelum lanjut ke tahap intinya nih, nah kan ada kayak inform consent. Nah jadi itu lembar itu Mbak kayak persetujuan antara kita Mbak. Nah bisa dibaca dulu dan bisa diisi data dirinya di sini. Ini misalnya. Oh boleh maaf ya Mbak. Susah ya buat tulisnya ternyata ya. Jadi bisa ditandatangan di sini nanti saya. Berapa ya ini? 3 ya? 3 jadi. Nah, terima kasih kan memang ini ya Mbak. Jadi ini tuh tujuannya tuh kayak kita saling percaya. Jadi misalnya Mbak Ica cerita, saya tuh nggak ceritain keluar gitu loh. Jadi itu disimpan buat saya. Nah, setelah itu ada lembar presensi Mbak. Jadi, nah Ica sama di sini. Ini juga di sini ya? Iya. Sekarang jam berapa ya Bu? Jam 2 kurang 5 nih. 1:55 itu. Permasalahan Mungkin gambaran singkatnya aja Mbak. caranya. Iya. Sudah. Terima kasih. Oke, dan Mbak itu sudah mengisi info konten sama presensi nih ya. Nah, jadi di sesi ini tuh mungkin ada beberapa akses lah, dikit mungkin ada kayak akses kerahasiaan. Nah, akses ini tuh kayak misal saya Mbak Ica cerita ke saya, nah saya tuh tidak membocorkan kemanapun. Nah, kecuali kayak harus dirujuk ke hal yang benar ada akses keterbukaan. Jadi Mbak Ica tuh bebas mau cerita apapun ke saya karena kita saling percaya tuh Mbak. Jadi kayak Mbak Ica bebas menceritakan apapun itu. Jadi harapannya Mbak Ica bisa menceritakan kayak mungkin keluh kesahnya atau kayak unek-uneknya kepada saya gitu. Oke. Jadi kan di sini ya permasalahannya Mbak Ica mungkin tentang keluarga ya. Kan kemarin kan juga bilang ke saya tentang keluarga doang. Nah, saya kan juga belum tahu nih, maksudnya kayak ceritanya bagaimana. Nah mungkin nih Mbak Ica bisa menceritakan lebih lanjutnya kenapa Mbak Ica memilih tentang permasalahan keluarga ini. Kenapa saya milih masalah ini ya? Karena jadi saya tuh lagi sedih banget Bu hari ini. Kenapa? Juga sih dari dulu sih. Cuman kayak baru banget terasa sedihnya sekarang. Saya merasa kayak ibu saya sama ayah saya tuh kayak lebih sayang sama adik saya sama bapak saya. Oh, berarti Mbak Ica anak kedua. Kedua anak tengah kan. Saya ngerasa kayak ya mereka lebih disayang gitu loh, aku sama adikku itu lebih diperhatiin gitu, makanya aku sedih banget. Berarti ini apa ya Mbak, seberapa sering sih Mbak Ica kayak dibanding-bandingkan? Sebenarnya kalau dibanding-bandingkan nggak terlalu sih Bu, maksudnya kayak nggak sesering itu, cuman aku cuman apa karena perasaanku aja gitu ya Bu, apa karena pikiranku aja, tapi lebih ke itu sih kayak perlakuan sih, bukan dari perbandingan gitu. Jarang sih kalau dibandingin gitu, cuman kelihatan dari perlakuannya beda gitu loh Bu. Kalau boleh tahu mungkin kayak perlakuan gimana sih yang bisa merasakan Mbak Ica kok kayak diikutin? Contohnya kayak misal kan dari saya rusaknya nah terus habis itu tuh
saya disuruh buat eh, sabar dulu gitu loh, kan belum bisa beli baru makanya sabar dulu, terus kamu juga nabung dulu aja gitu. Jadi saya udah kayak ya nggak apa-apa, aku udah sabar-sabarin gitu kan. Terus aku udah nabung banyak banget, tapi ayah sama ibuku masih belum bisa beliin gitu. Tapi kalau misal sama adikku sama mbakku tuh misal HP-nya rusak tuh langsung dibeliin. Kenapa ya bu, aku juga nggak tahu kenapa aku yang disuruh sabar, apa emang kebetulan pas emang belum ada rezeki jadi belum bisa beliin, atau emang sengaja gitu loh. Tapi kan aku juga sedia gitu. Kenapa kok adikku gak disuruh nabung dulu, kenapa langsung dibeliin, kenapa cuma aku yang disuruh nabung. Jadi ngerasa kayak ya dibedain gitu lah bu. Mungkin kan ini tentang kayak minta barang ya mbak. Mungkin kalau hal lain itu juga ada nggak? Hal lain, oh misal itu misal mbakku habis dapat prestasi gitu ya bu. Nah terus itu tuh mesti kayak langsung diposting di status kayak gitu, terus diucapin selamat. Tapi kalau aku nggak digituin, misal aku dapat prestasi itu terus ya udah biasa aja gitu loh, nggak sampai diposting kayak gitu. Adikku pun juga gitu, makanya aku ngerasa kayak beda gitu loh. Kalau boleh tahu nih mbaknya nih sekarang kuliah atau gimana kok? Iya, masih kuliah atau udah lulus? Mbaknya Mbak Ica masih kuliah sih. Udah semester akhir tadi. Oh berarti tinggal kayak sidang skripsi. Kalau adik itu dia kan gap year, harusnya tahun kemarin dia lulus. Ya dia lulus tahun kemarin sih, cuman dia baru masuk kuliah tahun ini, baru daftar tahun ini. Oh berarti harusnya daftar kuliahnya kemarin tahun kemarin. Nah ini keterima kuliah dia. Ya kalau tadi katanya di akun story ya, itu mbak Ica pernah nggak sih bilang ke orang tua kayak kok aku nggak pernah di upload sih gini kok nggak pernah? Tapi berarti kayak dipendam sendiri. Soalnya kayak takut aja gitu loh, padahal kan mungkin cara ngasih kasih sayangnya orang tuh beda-beda kan. Tapi aku tetap aja nggak mau ngomong gitu loh, takut kalau dianggap kayak anak apa gitu. Apa sih tuh kayak dianggap gimana gitu loh. Kok beda-beda jadi nggak pernah bilang sama ini kita itu. Sebetulnya aku juga jarang dari kita kan 3 bersaudara. Emang yang paling jarang banget cerita gitu aku. Kalau mbakku tuh dia apapun sekecil apapun bakal ceritain sama ibuku sama ayahku, tapi aku tuh jarang nggak suka aja gitu. Aku suka mending sendiri aja. Jadi bisa dibilang yang kurang dekat juga sih sama orang tua. Tapi Mbak Ica ada niatan nggak sih pengen lebih dekat mau cerita tentang apapun gitu ke orang tuanya? Pengen sih, cuman nggak tahu kenapa ya bu, dari dulu tuh emang suka mending sendiri gitu loh, nggak suka kalau misal orang cerita ke orang tua. Kecuali kalau emang ada hal yang aku butuh doa mereka. Kalau misal aku butuh doa mereka tuh aku mesti cerita terus biar didoain gitu. Cuman kalau selain itu aku nggak pernah cerita. Berarti nggak sesering kakaknya ya mbak? Kakakku tuh benar-benar cerita apapun diceritain. Sedekat itu sih sama orang tua. Tapi sebenarnya Mbak Ica pengen kayak mbaknya Mbak Ica. Pengen, cuman nggak tahu kenapa ya kayak malu gitu loh. Malu sih. Nggak tahu kayak apa karena nggak deket itu terus jadi kayak awkward gitu. Terus sama mbaknya aku sama mbakku pun juga nggak terlalu dekat, malah kita sering berantem juga. Kalau sama adiknya dekat, lumayan dekat juga, tapi nggak yang sampai cerita gitu sih, cuman ya akrab aja. Iya. Berarti di dalam rumah yang mungkin paling akrab sama saudara itu adik ya? Iya. Soalnya mbakku tuh kayak marah-marah terus gitu loh bu. Nggak tahu kenapa ya. Kenapa anak pertama kayak gini ya? Tapi itu cuma ke Mbak Ica atau ke adiknya Mbak Ica juga tuh marah-marah ya? Aku doang, cuma Mbak Ica kan? Iya. Kan apa ya? Nggak tahu kok. Misal aku cuma tanya apa gitu, tapi dia tuh jelasin sambil marah-marah gitu. Padahal tanyanya pelan-pelan kan? Bener-bener aku secara baik-baik tanyanya. Terus apa emang dia yang temperamen apa gimana nggak tahu. Cuman kalau sama aku tuh kayak bawaannya emosi terus gitu loh dia. Aku juga agak sebel sih sama mbakku itu. Jadi kan tadi Mbak Ica udah cerita nih kayak orang tuanya lebih sayang kalau ke kakaknya sama adiknya.
Mbak Ica juga ngerasa itu kayak kecewa gitu kan sebenarnya sama orang tua Mbak Ica. Sering banget Ngerasanya itu misal apa ya, pernah juga Bu, gimana? pas ulang tahun tuh Iya. soalnya aku mukul lagi, ya ampun Tapi ibunya Mbak Ica ingat nggak? Atau ingat tapi pas udah malam aku berarti mau pergantian dari Jerman ya? aku tuh baru ngucapin pas besokannya. Ibuku juga pas ingat itu baru ngucapin. Sementara kemarin adikku kan udah ulang tahun juga, itu benar-benar di grup langsung diucapin di jam 12 malam tuh langsung diucapin sama ayahku. Langsung ganti lagi langsung diucapin. Kan kayak Iya sih. apa sih kenapa aku dibedain, kenapa ya, jadi sedih aja. Terus ngerasa kayak apa ya, aku dianggap nggak sih ini gitu loh. Sedih banget. Pas kan katanya ayahnya Mbak Ica lupa ngucapin ya. Nah itu kok ingat tuh Mbak Ica ngingetin atau emang ingat sendiri ayahnya? Ingat sendiri ya. Besokannya tiba-tiba langsung ngecek aku gitu. Tapi nggak di grup kayak adiknya Mbak Ica gitu. Tadi Mbak Ica udah cerita nih beberapa. Nah, pernah nggak sih kayak adiknya Mbak Ica ada yang ngerjain sesuatu nih, terus orang tuanya Mbak Ica langsung bantuin. Nah, yang terlintas di pikirannya Mbak Ica tuh gimana? Pernah sih Bu. Jadi kejadiannya itu kan ini kan dia lagi sibuk daftar ulang kan. Oh iya. Buat apa tuh? Buat itu, buat masuk kuliah. Oh iya, masuk kuliah. Nah terus dia tuh bener semuanya dibantuin sama ibuku. Aku juga waktu daftar ulang tuh jarang ibuku tuh nggak inisiatif bantuin gitu loh. Jadi kalau aku minta tolong doang pas bantuin. Tapi pas adikku kemarin ibuku bener-bener fokus bantuin banget gitu loh. Ditanyain dari awal sampai akhir gimana, udah selesai belum, semuanya dibantuin gitu. Tapi kalau aku kemarin pas aku tuh bener-bener aku sendiri, semuanya aku sendiri. Terus misal cari cap RT itu aku juga sendiri. Terus Jadi nggak dikasih kesehatan juga sendiri. Nggak ditemani. Ya kalau ya sedih sih, jadi ngerasa itu tadi kok beda gitu ya perlakuannya. Nggak tahu kenapa juga sih. Mungkin kalau cuma perasaan tapi kayak itu udah terjadi beneran gitu loh. Jadinya tambah apa ya, jadi di pikiran aku bener-bener ibuku sama ayahku tuh gak sayang aku gitu. Lebih sayang sama adikku sama ibuku. Tapi kalau misalnya Mbak Ica kan minta tolong gitu ayahnya, nah itu langsung dibantuin atau enggak? Atau masih iya masih nanti ya bentar gitu? Tergantung sih. Kalau misal aku memang lagi butuh banget gitu pasti aku juga mintanya buru-buru kan gitu. Tapi kalau enggak ya kadang-kadang ya mereka ya gitu lah. Jadi kayak Mbak Ica kayak ngerasa bener-bener kurang kasih sayang juga sebenarnya. Kayak beda aja kasih sayang dikasihin ke aku, adikku sama aku tuh beda. Mungkin kapan sih Mbak Ica tuh ngerasa terakhir kayak diperlakukan seperti ini? Terakhir kali kapan? Terakhir kali itu sih kemarin sih. Kan kemarin tuh habis ada KKL ke Bali kan. Oh iya. Nah itu pas kan aku minta sama buat beli. Nah tapi itu aku disuruh nabung dulu Bu. Kayak yang waktu beli HP itu loh. Iya. Aku nggak tahu ya kenapa ya. Tapi itu sedih banget sih sumpah. Soalnya kayak kan sebenarnya kan kewajiban mereka juga kan buat ngasih, kayak misal aku minta sama ya, harusnya mereka ngasih gitu kan. Cuman aku juga nggak tahu kenapa kok itu disuruh sabar dulu, nabung dulu gitu bersama, nanti kalau untuk nanti ayo tambahin gitu banyak. Padahal kalau dulu mbakku waktu studi itu kembali juga waktu kelas 8 kalau itu benar-benar kayak kelasnya dikasih buku, misal buku apa langsung dibeliin. Aku tuh asal nabung sampai aku beli alat-alatnya, beli kebutuhan-kebutuhannya tuh pakai uangku sendiri juga. Jadi lebih dari hasil tabunganku itu loh. Kayak aku cuma bantu dikit doang, pas mau berangkat itu baru dikasih. Itu sih yang terakhir itu kemarin. Berarti Mbak Ica kan tadi nabung ya katanya, nah itu tabungannya tetap
dibawa atau enggak dibawa ke juga? Iya lah, kan telepon cuma batas di balik itu. Berarti ayahnya nggak ngasih yang seutuhnya, maksudnya cuma bantuin doang gitu. Nah, kalau boleh tahu ayahnya Mbak Ica kayak gitu ke kakaknya juga nggak? Enggak, enggak. sama aku doang. Sama doang ya, Mbak? Mbakku tuh enggak kayak gitu. Ntar kayak misal ke adikku juga kalau misal butuh apa-apa terus langsung dibeliin gitu. Nah terus apa ya, pernah juga kan mbakku kan sekarang udah semester atas kan. Nah terus kemarin tuh baru aja dibeliin laptop baru. Nah terus sebenarnya kan aku yang nggak punya laptop. Nah terus aku malah disuruh pakai laptopnya mbakku yang lama. Terus kenapa nggak aku yang dibeliin yang baru kan? Padahal kalau semester akhir mungkin tinggal dikit ya. Iya, nah aku juga nggak tahu sih kenapa. Terus kemarin adikku pas keterima itu juga langsung dibeliin laptop baru juga. Tapi pas aku nggak, aku bener-bener jadi pas aku masuk kuliah itu aku masih gantian sama mbakku laptopnya. Terus mbakku udah dibeliin baru, sekarang aku yang suruh pakai punya mbakku. Ya gimana ya, apa emang aku yang kurang bersyukur apa gimana, tapi ya beda banget kan kelakuannya. Kenapa aku nggak dibeliin yang baru juga? Termasuk motor juga. Jadi motor mbak, kalau motor. Jadi itu aku belum punya motor sendiri karena itu tuh yang dibeliin bawa mbakku sama adikku. Aku nggak tahu kenapa aku nggak dibeliin. Aku sebenarnya juga udah minta kan, cuman nggak tahu belum sampai sekarang juga nggak dibeliin. Terus ya kalau motor itu kadang ya gantian sama mbakku. Kadang aku pinjeminnya adikku, kadang punya mbakku, tapi ya nggak enak gitu loh kadang. Soalnya kan kalau misal gantian gitu terus kalau mbakku mau pakai kan jadinya harus, misal aku lagi pakai terus jadi buru-buru kan nggak asik ya. Padahal misal lagi main sama temen tapi harus buru-buru udah mau dipinjam motornya sama adikku juga gitu. Tapi Mbak Ica kan tahu nih yang dibeli cuma adik sama kakaknya. Tapi pas Mbak Ica minta tuh ada penolakan atau gimana Mbak? Orang tuanya? Iya, bukan penolakan juga sih, tapi ya bentar ya Nduk, gitu sabar dulu gitu. Tapi setelah itu Mbak Ica kayak ya menerima. Aku benar-benar nggak pernah ngelawan gitu loh. Benar-benar cuma ya udah iya. Berarti nggak yang harus mau sekarang gitu ya? Enggak. Soalnya aku juga nggak berani sih. Nggak berani juga sama orang tua ya Mbak. Ya walaupun mereka begitu pun ya aku tetap sayang sama mereka juga. Mau gimana pun juga mereka juga mengorbankan. Cuman ya itu tadi kayak si perasaan jadi sedih banget, merasa gak disayang. Tapi pernah nggak sih Mbak di momen apapun itu Mbak Ica pernah kayak wah aku nih enggak, padahal biasanya nggak pernah diginiin, akhirnya diginiin gitu, pernah nggak sih Mbak? Diginiin maksudnya kayak kan tadi kalau minta tolong kayak engkau bentar ya dua sabar nabung. Nah tapi Mbak Ica pernah nggak sih minta hal barang itu langsung dibeliin gitu? Kayaknya sih pernah ya Bu, cuman saya lupa soalnya kayak sampai sejarah itu gitu sampai lupa apa gitu. Kayaknya sih pernah. Berarti mungkin keseringan itu ya lebih ke kakak sama adik ya namanya ya. Jadi Mbak Ica sampai nggak ingat kalau Mbak Ica pernah diperlakukan seperti itu. Terus juga kayak misal aku tuh sering banget kayak dibangga-banggain gitu. Dibanggain gimana tuh kalau boleh tahu? Ya di status, terus kayak diceritain ke orang-orang dibangga-banggain. Tapi kalau aku tuh ya udah gitu loh, nggak perlu digituin. Kayak mereka lebih bangga sama mbakku gitu. Ya kenapa? Emang karena mereka anak pertama, terus kayak misal jadi mbakku kan jadi kayak yang pertama tuh kayak panutan mungkin ya. Jadi kayak semua yang dilakuin udah pernah sama mbakku gitu loh. Misal keterima univ kan mbakku duluan kan bangga-banggain tuh, tapi pas aku tuh juga udah biasa aja gitu loh. Apa mungkin karena itu juga ya nggak tahu ya. Berarti itu kalau ke teman-teman ya atau ke saudara gitu Mbak bangga-banggain itu? Ya itu tadi aku seringnya lihat lewat di status, terus ke temen, ke saudara-saudara juga. Berarti misal kalau kumpul keluarga gitu gimana Mbak? Ya juga kadang lebih banyak bicarain mbakku gitu. Kalau aku sering sama mbak. Kalau ibu lebih sering cerita ke
kakak juga. Sama adik. Mbak Ica udah cerita nih panjang lebar tentang orang tuanya yang kurang, mungkin menurut Mbak Ica kurang kasih sayang ke Mbak Ica, lebih ke condong ke kakaknya atau adiknya. Nah, pernah nggak sih Mbak Ica kayak bilang ke orang tua kayak kok aku diperlakuin seperti ini sih, kayak intinya tuh Mbak Ica tuh cerita gitu loh tentang keluh kesah Mbak Ica ke orang tua, apakah pernah gitu? Oh nggak pernah. Soalnya beneran kayak takut sih cuma dikit ya, cuman mikir itu tuh kayak enggak banget gitu loh kalau ngomong kayak gitu ke orang tua. Jadi aku pilih cerita ke temen gitu. Cuman cerita ke temen pun juga kayak takut dia mikir gimana gitu ke aku. Makanya aku benar-benar kalau masalahnya itu beneran tak belum sendiri, belum ceritain ke siapa-siapa gitu. Berarti sejauh ini Mbak Ica belum pernah cerita ke teman atau siapapun gitu ya, karena takut itu ya Mbak Ica. Kan tadi sempat nyinggungnya itu ya, misal adiknya Mbak Ica minta tolong ke orang tua langsung dibantuin. Nah, misal kalau Mbak Ica langsung dibantuin orang tua Mbak Ica, apa perasaannya Mbak Ica? Rasanya ya pasti seneng sih. Soalnya kan jadi ngerasa jadi bantuin, ngerasa jadi kayak apa ya, itu loh kayak ya berarti masih peduli ke aku gitu loh, orang tua masih peduli ke aku. Berarti kalau minta tolong ketemu dibantuin ya seneng rasanya pasti. Kalau boleh tahu nih Mbak Ica ngerasanya itu dari kapan sih sebenarnya Mbak? Dari kecil atau dari kecil sih enggak ya, soalnya kalau kecil kan kayak masih belum belum ngerasain tapi mungkin pas SMA kali ya Bu. Pas SMA tuh udah ngerasa berarti Mbak Ica? Kan pas mulai dulu pas yang dibeliin HP SMA kan aku belum punya HP. Tapi itu Mbak Ica juga nggak berani cerita ke orang-orang ya, nggak ke teman dekat pun juga nggak? Soalnya kalau keluarga tuh kayak apa ya, kayak sensitif juga sama ya. Jadi kan tadi Mbak Ica udah cerita kalau ya itu ya, mungkin perasaannya Mbak Ica nggak sih kayak ternyata orang tuaku lebih sayang ke adikku, ke kakakku, terus orang tuaku lebih apa ya, mengutamakan kebutuhan kakakku, adikku gitu ya. Terus sampai Mbak Ica di titik kayak ngerasa kok aku kayak dibeda-bedain gitu ya. Sebenarnya Mbak Ica tuh udah yakin belum sih sama perasaannya Mbak Ica ini tuh? Yakin. Ya kenapa ya? Kenapa tuh Mbak? Kalau kok bisa yakin gitu? Ya dari perlakuan mereka itu tadi kan kayak kelihatan banget kalau sayang sih harusnya tetap sayang sih ya. Soalnya kan juga misal aku minta sama juga bisa dikasih, makan juga bisa dikasih. Cuman rasa sayangnya aja sih yang beda rasanya, mungkin lebih sedikit ya kalau aku. Kalau boleh tahu nih Mbak, ada nggak sih momen di mana Mbak Ica kayak ngerasa disayang banget sama orang tua Mbak Ica? Kayaknya ada, cuman aku lupa ya Bu, kayaknya ada sih. Oh ada, pernah. Pas apa tuh Mbak Ica? Pas aku dapat, karena aku kan dulu pernah ikut kelas tahfidz gitu kan Bu. Kelas tahfidz Quran. Oh iya. Tahfidz Quran. Itu di sekolahnya atau di masjid? Oh di masjid. Ya. Nah terus waktu itu ada ujiannya kita dites hafalannya. Terus aku tuh dapat peringkat 1. Iya. Nah itu ibuku tuh benar-benar kayak bangga banget gitu loh waktu itu, sampai dicium keningku kayak gitu, sampai dipeluk. Ibuku sampai gitu pas aku dapat itu sih. Tapi kan tadi kan katanya juara 1 ya Mbak, peringkat 1. Nah itu tuh Mbak Ica kayak mengusahakan banget biar disayang atau emang kemauan Mbak Ica untuk mendapatkan juaranya itu? Sebenarnya cuma kemampuan aja sih, pengen biar dapat itu sih. Berarti mengusahakan yang Mbak Ica bisa ya? Bukan karena pengen biar diperhatiin gitu juga sih. Berarti itu salah satu momen yang paling kayak disayang gitu. Mungkin kalau tadi kan dari ibunya nih, nah kalau dari ayahnya Mbak Ica itu, Mbak Ica pernah yang dekat-dekat ini? Nggak pernah deh Bu. Ya mungkin dulu pernah, tapi kayak udah lupa gitu ya Mbak. Tadi kan Mbak Ica udah kayak apa ya, mungkin jelasin sedikit gitu ya baca-baca. Nah
misal nih Mbak, kayak ada perumpamaan adiknya Mbak Ica kan kayak lagi ngerjain PR terus butuh bantuan banget, terus Mbak Ica juga butuh bantuan banget. Nah Mbak Ica tuh pernah nggak sih mikir kok aku kayak tersisihkan gitu, misal kalau adiknya dibantuin langsung gitu, pernah merasakan gitu Mbak? Tapi kan Mbak Ica mikir kayak tersisihkan gitu ya. Nah Mbak Ica pernah nggak sih mikir kalau oh berarti yang butuh tuh adikku mungkin butuh banget gitu, pernah nggak sih Mbak terpikirkan gitu? Pernah pas dibeliin laptop itu adikku tuh kan langsung dibeliin itu. Nah aku juga nggak tahu, sebenarnya aku udah mikir negatif kan, ya karena itu tadi, karena kenapa pas aku tuh nggak langsung dibeliin. Ya aku pernah mikir juga adikku langsung dibeliin karena emang dia jurusannya butuh banget laptop kan, dia jurusan Kalau belajar D3 teknik informatika. informatika ya butuh banget ya Mbak ya. Makanya terus aku mikir ya udahlah, emang dia lebih butuh banget gitu, makanya dia dibeliin laptop. Berarti Mbak ini juga pernah berpikir kalau emang adikku tuh lebih butuh sebenarnya, bukan yang emang sayangnya cuma adikku doang aja kan. Mbak Ica kayak sudah mungkin mengeluarkan keluh kesah ya Mbak Ica, mungkin udah ada banyak lah yang Mbak Ica cerita. Kalau mau minum silakan loh Mbak. Oh iya, boleh. kasih ya Bu. Iya. Bisa lanjut berarti Mbak. Ya, oke. Tadi kan Mbak Ica berpikiran kalau orang tuanya kurang sayang. Aku Mbak Ica tuh yakin kalau orang tua Mbak Ica tuh nggak sayang cuma gara-gara kayak Mbak Ica kan tadi disuruh nabung juga. Apa gara-gara hal itu Mbak Ica jadi kepikiran oh orang tua nggak sayang aku gitu? Sebenarnya kayaknya sih nggak juga ya. Kan pasti ya aku nggak tahu emang itu sengaja dibeda-bedain atau emang cara apa, kan parenting orang tua kan mungkin beda-beda ya. Mungkin bisa juga aku emang dikasihnya tuh yang seperti ini gitu, bukan karena emang nggak sayang. Kalau sayang sih pasti sayang ya, harusnya orang tua kamu, kecuali kalau misalnya emang sampai berani main fisik gitu, itu kan berarti kan udah nggak sayang ya. Kalau selama ini sih nggak pernah sih main fisik gitu. Mungkin itu nggak sih Mbak Isa pernah kepikiran nggak kayak kalau aku disuruh disuruh berjuang sendiri kayak suruh nabung, berarti kan hitungannya kayak mandiri gitu ya. Nah itu Mbak Isa pernah nggak sih kepikiran oh berarti orang tua aku mikir aku tuh bisa lebih mandiri daripada juga. Aku pernah juga pikir gitu. Soalnya kalau di antara aku sama mbakku sama adikku emang yang paling bisa dibilang paling mandiri itu aku. Terus jadi aku juga sering diandalkan juga sih, kayak yang sering banget kayak disuruh apa kayak gitu loh. Soalnya kalau mbakku tuh dia pemalu orangnya, terus kalau adikku tuh dia tahu lah kalau anak terakhir kan biasanya dimanja, jadi kayak malas-malas gitu loh. Jadi benar-benar yang diandalkan tuh aku gitu loh. Berarti kan Mbak Ica nih dipandang orang tua sebenarnya sudah kayak oh mandiri, Ica iso gini ya. Mungkin ya Bu. Iya. Cuman aku kayak ya itu tadi sih kan ya gimana ya, merasa jadi beda-beda gitu loh kalau perlakuannya kayak gitu. Walaupun mungkin mereka nggak bermaksud kayak gitu sih. Mungkin orang tua Mbak Ica lebih kayak mikir wah Ica ini sebenarnya ini wes iso loh, kayak wah Ica ini sebenarnya iso dari panutan juga sebenarnya buat adik-adiknya. Mungkin dari perasaannya Mbak Ica nih. Nah perasaannya nih gimana sih Mbak Ica? Kan tadi udah mungkin perasaan Mbak Ica kayak dibandingkan enggak ya? Dibandingkan. Nah perasaannya Mbak Ica tuh gimana? Dibandingkan perasaannya sih ya jelas tadi saya bilang sedih banget ya. Terus kayak merasa gak berharga juga sih, kayak aku tuh dianggap gak sih sebenarnya, perasaannya kayak gitu. Ya, terus takut juga kalau suatu saat aku benar-benar kayak bisa dibuang gitu loh. Nggak mungkin loh. Kalau gitu mungkin apa sih harapan dari Mbak Ica gitu? Harapannya ya pengennya sih sebenarnya kan ini juga nggak tahu ya benar terjadi apa enggak. Maksudnya apakah orang tua saya tuh emang benar-benar nggak sayang sama saya atau emang cuma pikiranku aja. Tapi sih kalau kayaknya sih nggak mungkin ya Bu kalau nggak sayang. Jadi mungkin
pengennya sih biar aku nggak mikir kayak gitu lagi Iya. sih, biar aku mungkin kalau misalnya nanti emang aku diperlakuin berbeda, aku bisa nerima itu, aku bisa nerima kalau emang kamu tuh kuat kalau misalnya harus digituin gitu loh. Kayaknya gitu biar nggak kepikiran lagi, biar lebih tenang juga sih. Jadi semoga harapannya kayak bisa mungkin lebih ke adil juga ya Mbak ya. Jadi kan tadi Mbak Ica sudah cerita ya banyak gitu, mungkin sekarang sudah kayak di tahap relaksasi nih Mbak. Jadi di sesi konseling ini Ibu memiliki teknik relaksasi. Jadi mungkin Mbak Ica kayak bisa duduk tegak dulu gitu. Terus kayak tarik nafas yang dalam, terus nanti dikeluarkan pelan-pelan ya gitu. Mungkin itu tuh Mbak Ica lakukan kalau Mbak Ica ngerasa kayak wah aku kok diginiin ya gitu. Mbak Ica bisa melakukan itu terus-terusan gitu. Nah setelah itu juga ada teknik mendengarkan musik dengan tenang. Nah, ini yuk kayak lagu instrumen. Nah, jadi instrumen doang, terus nanti Mbak Ica dengerin, terus nanti Mbak Ica bisa mendengarkan kata-kata saya dan ikut lagi. Sebelumnya Mbak Ica pernah tahu itu nggak sih lagu Berharga? Oh iya, Tahu. nah yang dari keluarga Cemara. Iya, nah mungkin ini Ibu akan putar instrumennya. Mbak Ica bisa kayak merelaksasikan diri, nah gitu ya. Nanti ikuti kata-kata Ibu. Oke. Relax ya Bu. Iya. Oke. Mungkin Mbak Ica kan bisa tahu liriknya juga kan, nah, mungkin bisa dalam hati gitu. Mungkin bisa Mbak Ica memejamkan mata. Terus kan nanti Mbak Ica bisa mungkin seperti memeluk dirinya sendiri gitu. Iya, betul. Nah kayak sebenarnya tuh kayak merasakan aku tuh sebenarnya berharga. Sebenarnya aku tuh enggak yang dibuang gitu, dibuang. Sebenarnya orang tuaku tuh sayang ke aku gitu. Mbak Ica bisa kayak merasakan itu. Mungkin sambil tarik nafas juga Mbak kayak udah lebih rileks. Nah mungkin cukup. Nah gimana nih perasaannya Mbak Ica setelah seperti ini? Lebih tenang sih Bu, terus kayak jadi sadar gitu loh kalau emang sebenarnya tuh nggak bener pikiran negatif kayak gini ya Bu. Sebenarnya Mbak Ica tuh berharga bagi keluarga Mbak Ica, tapi mungkin pikirannya Mbak Ica aja yang kurang tepat. Mungkin kan tadi Mbak Ica juga kayak seperti kecewa, iri terhadap kakak adiknya. Nah itu tuh sebenarnya kayak wajar Mbak. Memang kalau digituin pun saya juga sebenarnya kayak sakit hati. Tapi mungkin saya berpikir kembali, mungkin ini wajar. Mungkin emang adikku tuh lagi butuh banget, terus mungkin kakak juga butuh banget, dan mungkin kan tadi orang tua juga mikirnya kayak aku tuh lebih mandiri daripada yang lain. Nah jadi kayak ternyata orang tuaku sebenarnya tuh ngandelin aku juga, terus orang tuaku juga kayak wah Ica jadi iso. Nah, jadi kayak ya mungkin bisa dihilangkan pikiran-pikiran yang seperti orang tuaku tuh kurang ke aku gitu, mungkin bisa di stop atau mungkin dikurangi lah Mbak pelan-pelan gitu. Tadi kan Mbak Ica udah bercerita panjang lebar, sudah merefleksikan ini ya, mungkin rasanya kan sudah beda itu. Iya, Gimana Mbak? Lebih tenang. Iya. Udah lega juga, udah bisa cerita banyak terus bisa tahu juga tadi kan Ibu banyak nanya saya, terus kayak saya jadi sadar juga gitu sih Bu, kalau sebenarnya ini pikiran negatif aja. Sebenarnya ini gak benar-benar terjadi. Betul. Oke, mungkin sebenarnya ini sesi ini tuh sudah hampir selesai Mbak. Nah, jadi sebelum Mbak Ica keluar, nah di sini saya ada seperti self help. Nah, yang pertama ini tuh refleksi konseling perasaan Mbak Ica. Jadi kayak ini nanti dibawa pulang sama Mbak Ica. Terus misal dikerjainnya besok kayak wah besok perasaanku gimana. Nah Mbak Ica bisa mencentang yang mana gitu. Setelah itu Mbak Ica membaca pertanyaannya dan bisa dikerjakan seperti itu. Mungkin ini nanti dikerjakan seminggu 3 kali saja. Oke. Terus yang kedua kayak ada lagi nih. Nah ini kayak worksheet. Jadi kayak mungkin perilaku yang biasanya nggak pernah
dilakuin orang tua tiba-tiba ngelakuin terus kayak dijentang-jentang gitu Mbak. Kan mungkin ada perubahan gitu ya Mbak ya. Nah mungkin nanti kedepannya kita bisa diskusiin kembali gitu mengenai perubahan-perubahan self-help ini. Jadi mungkin jadi ini kayak buat memantau gitu. Iya betul, memantau. Jadi mungkin setelah ini kan Mbak Ica mungkin pulang, nah mungkin minggu depan atau kapan Mbak Ica bisa menemui saya kembali untuk melihat nih seberapa perubahannya gitu. Mungkin ini disimpan dulu Mbak. Mungkin kan tadi udah saya berikan. Nah sebelumnya saya mau tahu nih mungkin rencana kedepannya Mbak Ica setelah ini mau seperti apa gitu. Rencana ke depan? Iya. Kayaknya saya pengennya buat ngomong gitu Bu, coba nanyain buat memastikan gitu ya apa yang benar-benar seperti apa yang saya pikirkan atau tidak. Terus karena saya juga pengen kayak yang udah diajarin Ibu tadi yang tentang relaksasi sama perilaku. Nanti saya juga mau coba itu sih buat kalau misal nanti saya tiba-tiba kepikiran lagi atau tiba-tiba sedih lagi atau bingung lagi, saya bakal coba itu juga. Berarti bakal diterapkan gitu ya. Terus kalau misal nanti ibu saya atau ayah saya menemukan yang kayak sama lagi yang bikin saya sedih itu, saya juga pengennya sih semoga ya nanti bisa lebih menerima lagi dengan sikap ini, karena saya kan juga udah sadar kalau misal emang aku tuh terkeluarga gitu dan emang orang tua saya aja yang mendidiknya dengan cara yang berbeda. Jadi memang orang tua tuh sudah tahu sifat anaknya gitu ya Mbak. Jadi mungkin kak mbaknya gini, kak Mbak Ica gini dan kak adiknya gini. Mungkin orang tua tuh udah tahu sebenarnya tuh yang pas tuh gini. Tapi mungkin dari diri Mbak Ica aja yang belum mungkin memahaminya gitu ya Mbak. Oke. Jadi kedepannya Mbak Ica bakal cerita ke orang tua mungkin lebih terbuka lah ya. Jadi mungkin nggak yang dipendam sendiri. Sebenarnya kalau dipendam sendiri juga sakit loh Mbak. Kayak kok aku sendirian yang tahu gitu kan ya. Jadi kedepannya Mbak Ica harus lebih terbuka kepada kedua orang tuanya, terus mungkin sama adik kakaknya juga berani buat cerita, buat pengalaman. Mungkin sebelum Mbak Ica keluar nih satu lagi nih, nah ini ada evaluasi hasil. Jadi ini Mbak Ica bisa isi. Jadi evaluasi ini tuh kayak keberlangsungan kita gitu loh Mbak. Boleh diisi identitasnya. Oke, terima kasih Mbak Ica. Ya. Jadi Mbak Ica habis ini bakal menerapkan ya Mbak. Mungkin cukup segitu aja lah Mbak. Kan Mbak Ica juga udah ngisi evaluasi hasil, Mbak Ica sudah membawa pulang ini. Jadi saya mengucapkan terima kasih karena Mbak Ica sudah berani bercerita kepada saya. Karena sebelumnya Mbak Ica nggak berani cerita ke orang lain ya Mbak ya. Nah, mungkin kedepannya kalau Mbak Ica mau butuh, mau ada apa itu bisa bilang ke saya. Oke. Terima kasih Mbak Ica. Terima kasih ya Bu. Saya juga mau mengucapkan terima kasih juga ke Ibu udah mau mendengarkan saya, udah ngajarin saya banyak hal juga tadi. Saya jadi ya udah sadar lah sekarang, udah tahu lah mau ngapain. Saya pamit ya Bu. Ya, di jalan Mbak Ica. Terima kasih.